pagi untuk kita semua. Baik, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar dengan materinya, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Tahu sistem pernapasan pada manusia? Sistem pernapasan. Ada yang tahu pengertian sistem pernapasan? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, baik. Satu orang tolong baca dulu. Yang berani baca silakan. Ada yang berani? Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Oke, baik, terima kasih Adik Leni. Jadi di sini alat-alat pernapasan itu berfungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan pernapasan itu yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa pernapasan yaitu terjadi pelepasan energi. Oke, kita lanjut. Sistem pernapasan manusia itu terdiri dari yang pertama apa? Rongga hidung. Oke, yang kedua? Faring. Yang ketiga? Laring. Yang keempat? Trakea. Oke, yang kelima? Bronkus dan bronkiolus. Oke. Lanjut, yang terakhir itu Paru-paru. Nah, yang pertama itu rongga hidung. Pada rongga hidung itu terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Itu pada rongga hidung ya. Iya, Ibu. Nah, teman-teman bisa lihat yang berikut faring. Faring atau tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Nah, gambarnya teman-teman bisa lihat ya, untuk gambar faring. Oke, kita lanjut. Yang berikut laring. Saya minta Adik Tian untuk baca dulu. Laring Silakan. adalah pangkat tenggorokan. Nah, di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Oke, semuanya sudah dengar? Sudah. Ibu. Oke, jadi saya akan membacakan ulang ya. Laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Nah, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Oke, sekarang kita lanjut ke trakea. Trakea itu batang tenggorokan. Nah, dia letaknya itu di sebelah depan kerongkongan. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan luar, yang kedua lapisan tengah, dan yang ketiga lapisan dalam. Oke, kita lanjut ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, yang berikut lanjut bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih kecil, lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Nah, yang selanjutnya itu paru-paru. Ada yang tahu paru-paru? Tahu paru-paru tidak? Paru-paru sendiri tidak tahu, ini bahaya. Oke, bagus kalau tahu. Nah, yang berikut paru-paru. Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada.
paru-paru ada 2 buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di paru-paru itu diseliputi oleh selaput paru-paru, atau nama lainnya apa itu? Pleura. Oke. Jadi itu alat-alat pernapasan ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di dalam sistem pernapasan itu ada berbagai gangguan atau penyakit. Yang pertama itu silakan Adetri, apa yang pertama? Yang pertama itu gangguan atau penyakit dinding alveolus. Oke, yang kedua Adik Ilse. Yang kedua, gangguan atau penyakit saluran pernapasan. Oke, yang ketiga yaitu gangguan atau penyakit sistem transportasi udara. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu penyakit dinding alveolus ya. Yang pertama di situ ada pneumonia. Itu merupakan suatu infeksi bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan peradangan pada dinding alveolus. Nah, itu merupakan penyakit pada dinding alveolus. Nah, yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Tahu toh? Oke. Tuberkulosis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh baksil yang mengakibatkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, dan penyakit pada dinding alveolus yang ketiga itu masuknya air ke alveolus. Nah, itu yang pertama tadi penyakit pada dinding alveolus, yang kedua penyakit pada saluran pernapasan. Di sini yang pertama itu penyempitan saluran pernapasan akibat asma dan bronkitis atau bronkitis ya. Oke, yang kedua itu ada sinusitis. Sinusitis itu adalah radangan pada rongga hidung bagian atas. Nanti kalau ada yang mengalami hal-hal seperti ini, jangan diam-diam ya. Itu salah satu penyakit. Oke, yang ketiga itu ada rinitis. Rinitis itu adalah gangguan radang pada hidung. Hati-hati. Nah, di sini yang terakhir itu penyakit sistem transportasi udara. Yang pertama itu apa? Kontaminasi gas CO. Oke, yang pertama itu kontaminasi gas CO atau karbon monoksida atau CN atau sianida. Itu penyakit pada sistem transportasi udara. Yang kedua ada apa? Kadar hemoglobin. Oke, kadar hemoglobin atau hemoglobin yang kurang pada darah sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen atau kurang darah alias anemia. Oke, di sini ada mekanisme pernapasan. Di sini ada 2 mekanisme. Yang pertama Oke, di sini mekanisme pernapasan itu ada 2 ya. Yang pertama inspirasi dan yang kedua itu ekspirasi. Oke, materi kita sampai di sini saja. Ada yang belum paham? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, baik kalau begitu. Nah, jadi jangan lupa ya, kita tadi sudah mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Alat-alatnya itu apa? Kemudian penyakit-penyakit pada sistem pernapasan itu seperti apa. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Untuk tugasnya nanti Ibu sharekan di grup WA ya, tolong dikerjakan dengan baik. Dan materinya juga nanti akan Ibu bagikan lagi ke kalian supaya kalian bisa belajar dan pahami dengan baik. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ibu.